Halo semua, selamat datang di Lab ID. Pernah ngerasa nggak ada kesan kalau yang paling penting buat bisnis owner itu marketing sama sales ketimbang branding. Nah, menurut kalian ini mitos atau fakta? Nah, pastiin udah ikut diskusi kita dari episode 1 biar lebih jelas ya konsep brandingnya, jadi pembahasannya juga lebih enak untuk dicerna bareng-bareng. Jadi kita coba lihat contoh di mana bos ini sering ngejar tim marketing gitu ya. Contohnya tuh ngejar growth penjualan. Jadi yang ditanya, penjualan di kuartal ini udah berapa? Bisa naik nggak 10% setiap bulannya? Terus kalau di startup misalnya ada growth user, pengguna yang dikejar. Misalnya target jumlah pengguna bulan depan bisa 10.000 user nggak? Target jumlah pengguna bulan ini udah di berapa ribu user. Bisa juga marketing itu dikejar tentang harga akuisisi per pengguna atau cost per acquisition, CPA. Jadi biasanya suaranya tuh CPA kalau bisa di bawah 15.000 ya atau di bawah 10.000 gitu. Ini tergantung industrinya maka benchmark standar CPA-nya bisa beda-beda. Biar super jelas, kita lihat contoh laporan performa Unilever di semester pertama tahun 2017. Ini juga dalam konteks marketing. Slide presentasi mereka banyak bahas tentang hasil jualan brand atau pastinya marketing ya kegiatannya. Jadi outputnya itu data-datanya berupa growth, pertumbuhan, margin atau profit, dan juga pangsa pasar, market share, dan lain-lainnya. Tapi kalau dilihat-lihat, hampir nggak ada yang nyerempet tentang branding. Kayak misalnya nih, jadi top of mind, atau seberapa besar loyalitas konsumen terhadap brand, atau image terhadap brandnya tuh gimana, dan berapa sih besaran persen brand awareness itu, sehingga jawabannya tuh bisa kelihatan kurang lebih menjelang akhir presentasi itu ada sekilas pembahasan alur kas dan neraca keuangan perusahaan yang berpengaruh ke biaya-biaya lainnya untuk semester mendatang. Jadi kayak biaya produksi dan biaya marketing. Artinya apa? Output marketing itu nilainya keukur secara langsung karena terhadap penjualan. Jadi sangat berpengaruh sama keberlangsungan bisnis untuk di masa berikutnya. Sedangkan kalau branding yang secara output walaupun bisa berujung ke loyalitas sama pembangunan reputasi yang baik, tapi outputnya jangka panjang banget dan cenderung untuk sulit diukur kalau dalam waktu yang dekat-dekat. Dia biasanya akan keukur dalam jangka waktu yang panjang. Terus mulai kepikiran deh, hidup matinya bisnis itu jadinya dipegang sama branding atau marketing ya? Kalau konteksnya seperti itu. Analogi sederhananya, bisnis tanpa branding yang kuat, dia mungkin akan mengalami krisis identitas. Tadi ya, kalau kita dari episode yang di awal, kita menyamakan brand itu dengan manusia. Kalau manusia itu nggak punya tujuan hidup, pasti dia akan lost, kehilangan arah gitu ya, krisis gitu. Tapi apakah dia mati? Ya belum tentu, nggak juga gitu. Jadi sama, ke bisnis juga dampaknya belum tentu bangkrut, belum tentu mati. Paling konsekuensinya itu dia susah untuk stand out di tengah kompetisi yang banyak. Diferensiasinya juga saru dengan toko sebelah. Akhirnya sering kejebak perang harga buat bisa narik minat konsumen. Contohnya yaitu toko-toko di ITC atau mungkin di Tanah Abang. Kita jarang banget ingat brand dari toko kios tersebut. Dan kalau toko sebelahnya itu lebih murah, udah pindah deh dalam sekejap gitu ya. Tapi apa bisnisnya masih running? Oh iya iya banget, masih running. Sekarang kalau analogi sederhana, bisnis tanpa marketing yang kuat, risikonya adalah nihil pemasukan. Logikanya kalau nggak ada pemasukan, gimana roda bisnis mau berputar? Ya nggak? Jadi branding aja nggak mungkin cukup. Istilahnya,
punya visi dan ideologi yang inspiratif, punya cerita yang menarik, manfaat yang banyak, logo sama namanya keren, tapi nggak pernah disampaikan, nggak pernah dikomunikasiin atau dimarketingin ke calon konsumen, ya sama aja bohong, karena akhirnya nggak ada yang tahu. Dan kalau nggak ada yang tahu, nggak ada yang beli. Sehingga kalau bisnis dibayangin kayak gerigi mesin, bisa jadi marketing itu ukuran geriginya kecil, tapi begitu di sampingnya didampingin sama gerigi branding, maka putaran mesinnya itu terhadap penjualan bisa jauh lebih besar. Kebayang ya, kalau nggak ada gerigi branding gimana? Ya mesin tetap jalan karena gerigi marketingnya muter. Tapi mungkin mesinnya capek aja, cepat panas gitu ya untuk dapat potensi penjualan yang gede. Sebagai contoh, mau sampai kapan sih ngeiklanin atau ngemarketingin perang harga yang terus aja ngegerus margin? Kayak misalkan di industri telekomunikasi. Itu biasanya contoh iklannya tuh nadanya pasti lebih murah sekian rupiah. Atau hanya 1.000 perak bisa dapat sekian giga. Sehingga saat ini konsumen itu sudah terdidik dan terlatih, apalagi mereka jadi makin terbiasa untuk super hitung-hitungan urusan duit dan paket. Nah, ini kita bandingin sama industri rokok yang lebih gencar campaign itu tentang brandnya. Jadi semisal kita kalau ingat ada campaign bukan basa-basi, nggak ada lu nggak rame, atau sekarang yang baru-baru di billboard itu yang bukan main. Konsumen secara subliminal dilatih buat memproseskannya di pikiran mereka dan ngerasa di hatinya bahwa ini brand gue banget atau ini brand kayaknya bukan gue banget. Dibangun gitu ya, apa relevansinya. Yang dibangun itu asosiasi brand. Jadi dibikin konsumen itu menjadi tidak terlalu peka untuk urusan harga. Sekarang kita sedikit lebih paham kenapa sih kecenderungan business owner itu lebih kritis atau lebih perhatian sama urusan marketing. Ya karena tadi outputnya itu langsung keukur, jelas untuk bisa ngitung masa hidup bisnis jangka pendek dan menengahnya. Tapi kalau nggak didampingin sama pemikiran branding, bisnis itu bisa kejebak di perang harga dan perang fitur. Artinya, branding buat beberapa owner bisa aja sih dianggapnya tuh nggak esensial, kayak angin lalu aja. Tapi jangan salah, karena walaupun nggak dianggap esensial, tapi efeknya itu eksponensial loh buat pertumbuhan bisnis di jangka panjang. Jadi ini macam investasi aja ya. Oke, semoga teman-teman sekarang tercerahkan sedikit tentang pola pikir yang sering terjadi dari sisi owner. Jangan lupa juga buat subscribe dan ikutin terus pembahasan menarik lainnya di YouTube dan podcast Lab ID. Next up juga nggak kalah seru nih buat para startup atau pemilik bisnis. Kita bahas tentang proses branding yang disusul belakangan. Karena bisnisnya udah jalan duluan. So stay tuned.